Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Belajar Bersama. Pada video kali ini, kita akan belajar matematika tentang perbandingan. Adapun materi perbandingan yang akan kita bahas kali ini yaitu mencari nilai dari suatu perbandingan. Mencari nilai dari suatu perbandingan. Untuk mengetahui suatu nilai dari perbandingan, kita dapat menggunakan dua cara. Cara yang pertama dengan menggunakan tabel, dan cara yang kedua kita bisa menggunakan rumus. Nilai yang ditanya sama dengan angka pembanding ditanya dibagi angka pembanding diketahui, kemudian dikali dengan nilai diketahui. Nah, AP ini adalah angka pembanding ya. Agar lebih jelas, coba kita kerjakan contoh soalnya ya. Soal yang pertama. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan cara yang pertama, kita gunakan tabel. Kelereng merah kita misalkan dengan KM, dan kelereng biru kita misalkan dengan KB ya. Nah, pada soal diketahui perbandingan kelereng merah dan kelereng biru adalah 3:7. Maka, kita isi angka pembanding kelereng merahnya dengan 3 dan angka pembanding kelereng birunya dengan 7. Kemudian diketahui pula jumlah kelereng merah adalah 12 buah. Kita isi nilai KM-nya adalah 12. Sedangkan nilai KB-nya belum diketahui, maka kita misalkan dengan X ya. Nah, sekarang X-nya yang kita cari. Untuk menyelesaikan ini, kita lihat kalau angka pembandingnya 3 ternyata berubah menjadi 12. Berarti 3 ke 12 ini dikali berapa? Atau logikanya 12 dibagi 3 hasilnya berapa? Tentu 4 ya. Nah, sama halnya jika angka pembandingnya 7 ternyata berubah menjadi X. Berarti 7 ke X ini juga dikali dengan 4. 7 dikali 4 hasilnya 28. Jadi X-nya sama dengan 28. Sehingga diperoleh banyaknya kelereng biru adalah 28 buah. Nah, coba kita selesaikan soal ini dengan cara yang kedua, atau dengan menggunakan rumus. Nah, yang ditanya adalah kelereng biru. Maka, KB sama dengan angka pembanding ditanya, berarti angka pembandingnya kelereng biru yaitu 7, per angka pembanding diketahui. Nah, nilai yang diketahui yaitu 12 atau nilainya kelereng merah ya. Jadi, angka pembandingnya adalah 3. Kemudian, dikali dengan nilai yang diketahui atau nilainya kelereng merah yaitu 12. Nah, oke, langsung kita hitung. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kemudian 7 dikali 4 sama dengan 28. Jadi, banyaknya kelereng biru adalah 28 buah. Nah, sama ya hasilnya antara cara yang pertama dan cara yang kedua. Baik, kita lanjut contoh soal berikutnya. Cara yang pertama kita gunakan tabel. Perbandingan mawar dan anggrek adalah 4:9. Maka, angka pembanding mawar kita tulis 4 dan angka pembanding anggrek kita tulis 9. Nah, untuk perbandingan bunga seluruhnya, tentu angka pembanding mawar dan anggrek kita jumlahkan. 4 ditambah 9 sama dengan 13, jadi angka pembanding seluruhnya kita tulis di jumlah ini adalah 13. Kemudian, untuk jumlah bunga seluruhnya kita tulis di kolom nilai jumlah, yaitu 325. Nah,
nilai bunga mawar dan anggrek belum diketahui, jadi kita misalkan nilai mawar dengan X dan nilai anggrek dengan Y. Nah, yang X dan Y ini yang kita hitung. Perhatikan kolom jumlah. Angka pembanding pada jumlah adalah 13 dan nilainya 325. Maka 13 menuju 325 itu dikali berapa? Artinya 325 dibagi 13. Hasilnya adalah 25. Jadi 13 dikali 25 akan menghasilkan 325. Berarti angka pembanding dikali dengan 25 akan menghasilkan nilai. Nah, untuk mendapatkan nilai X dan Y, maka angka pembanding kita kali dengan 25. 4 dikali 25 sama dengan 100, dan 9 dikali 25 sama dengan 225. Maka diperoleh jumlah bunga mawar adalah 100 dan jumlah bunga anggrek adalah 225. Nah, untuk cara yang kedua, kita gunakan rumus. Untuk jumlah bunga mawar, maka mawar sama dengan angka pembanding ditanya, berarti angka pembandingnya mawar, yaitu 4, per angka pembanding diketahui. Nah, nilai yang diketahui yaitu 325, atau nilai dari jumlah bunganya ya. Jadi, angka pembandingnya adalah 13. Kemudian, dikali dengan nilai yang diketahui, atau nilainya jumlah mawar, yaitu 325. Oke, langsung kita hitung. 325 dibagi 13 sama dengan 25. Kemudian, 4 ini dikali dengan 25, sama dengan 100. Jadi, jumlah bunga mawar adalah 100. Sementara jumlah bunga anggrek, maka anggrek sama dengan angka pembanding ditanya, berarti angka pembandingnya anggrek yaitu 9 per angka pembanding diketahui yaitu 13. Kemudian dikali dengan nilai yang diketahui yaitu 325. Kita selesaikan. 325 dibagi 13 sama dengan 25. Kemudian 9 dikali 25 sama dengan 225. Jadi, jumlah bunga anggrek adalah 225. Nah, kedua cara ini sama ya hasilnya. Oke, kita lanjut contoh soal berikutnya. Untuk caranya sama seperti sebelumnya. Cara yang pertama, kita gunakan tabel. Angka pembanding ikan nila adalah 7 dan angka pembanding ikan mujair adalah 9. Kemudian, selisih ikan nila dan ikan mujair adalah 48 ekor. Maka nilai dari selisihnya kita tulis 48. Nah, untuk angka pembanding jumlah ini, berarti jumlah dari angka pembanding ikan nila dan ikan mujair. 7 ditambah 9 sama dengan 16. Untuk angka pembanding selisih berarti selisih dari angka pembanding ikan nila dan ikan mujair. Selisih dari 7 dan 9 adalah 2. Nah, jika semua angka pembanding sudah diketahui dan salah satu dari nilainya juga sudah diketahui, maka nilai lainnya bisa kita hitung ya. Perhatikan kolom selisih. Angka pembanding selisihnya adalah 2 dan nilai selisihnya adalah 48. Maka, untuk mencapai 48, 2 ini dikali berapa? Atau dengan kata lain, 48 dibagi 2, yaitu 24. Berarti, untuk mengetahui nilai jumlah, maka angka pembanding dari jumlah dikali dengan 24. 16 dikali 24 sama dengan 384. Jadi, jumlah ikan nila dan mujair adalah 384 ekor. Nah, bagaimana dengan cara yang kedua? Sama juga seperti sebelumnya.
Yang ditanya adalah jumlah ikan nila dan mujair. Maka, jumlah sama dengan angka pembanding ditanya, berarti angka pembanding dari jumlah, yaitu 16. Per angka pembanding diketahui. Nah, nilai yang diketahui adalah 48, atau nilainya selisih. Jadi, angka pembandingnya adalah 2. Kemudian dikali dengan nilai yang diketahui, yaitu 48. Nah, sekarang kita hitung ya. 48 dibagi 2 sama dengan 24. Kemudian, 16 dikali 24 sama dengan 384. Jadi, jumlah ikan nila dan mujair adalah 384 ekor. Nah, dari kedua cara ini, hasilnya tetap sama ya. Jadi, adik-adik boleh memilih menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Nah, soal ini ada sedikit perbedaan di mana sudah terdapat 3 perbandingan ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya juga sama ya adik-adik, antara cara yang pertama dan cara yang kedua hasilnya tetap sama. Nah, di sini kita selesaikan dengan salah satu caranya saja ya. Coba kita selesaikan dengan cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan tabel. Untuk angka pembanding beras jenis A yaitu 3, jenis B 4, dan jenis C 7. Nah, untuk angka pembanding jumlah ketiga jenis beras, tinggal kita jumlahkan saja antara jenis A, B, dan C. Maka 3 ditambah 4 ditambah 7, yaitu 14. Jadi kita isi dengan 14. Untuk angka pembanding selisih A dan C, yaitu 4. Karena selisih dari 3 dan 7 adalah 4. Selanjutnya diketahui jumlah ketiga beras adalah 2,8 kuintal. Nah, satuan kuintal ini kita ubah dulu ke dalam satuan kilogram. Ingat, 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Maka untuk 2,8 kuintal sama dengan 2,8 dikali 100 atau 280 kilogram. Jadi, kita isi nilainya adalah 280. Nah, jika angka pembandingnya sudah diketahui semua dan salah satu nilainya sudah diketahui, maka kita dapat mencari nilai lainnya. Perhatikan kolom jumlah. Angka pembanding dari jumlahnya adalah 14 dan nilai dari jumlahnya adalah 280. Maka, untuk mencapai 280, 14 ini dikali berapa? Atau dengan kata lain 280 dibagi 14 ya. Hasilnya adalah 20. Jadi 14 dikali 20 akan menghasilkan 280. Sehingga untuk mengetahui nilai dari selisih A dan C, angka pembandingnya dikali dengan 20. 4 dikali 20 sama dengan 80. Jadi selisih beras jenis A dan C adalah 80 kg. Nah, paham ya? Lanjut contoh soal berikutnya. Nah, bagaimana dengan soal seperti ini? Perhatikan untuk yang A, kita gunakan cara yang kedua ya. Untuk angka pembanding persegi kecil yaitu 2, sementara angka pembanding persegi besar yaitu 3. Dan nilai sisi persegi terkecil adalah 6 cm. Nah, yang ditanya adalah nilai sisi persegi terbesar. Maka persegi besar sama dengan angka pembanding ditanya, berarti angka pembandingnya persegi besar, yaitu 3, per angka pembanding diketahui. Nah, nilai yang diketahui yaitu 6, atau nilainya persegi kecil ya. Jadi, angka pembandingnya adalah 2. Kemudian dikali dengan nilai yang diketahui yaitu 6. Oke, langsung kita hitung. 3 dikali 6 sama dengan 18, dibagi 2 sama dengan 9. Jadi, sisi persegi terbesar adalah 9 cm. Untuk yang B, perbandingan luas kedua persegi. Tentunya,
luas persegi kecil banding luas persegi besar. Rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi atau sisi kuadrat. Berarti, sisi kecil dikuadratkan banding sisi besar dikuadratkan. Sisi kecil yaitu 6 dan sisi besar yaitu 9. Maka, 6 kuadrat banding 9 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36 dan 9 kuadrat sama dengan 81. Berarti 36 banding 81. Nah, kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi dengan FPB-nya. FPB dari 36 dan 81 adalah 9. Maka, 36 dibagi 9 dan 81 juga dibagi dengan 9. 36 dibagi 9 sama dengan 4. Dan 81 dibagi 9 sama dengan 9. Jadi diperoleh perbandingan luas kedua persegi tersebut adalah 4 banding 9. Nah, paham ya adik-adik bagaimana cara mencari suatu nilai jika perbandingannya diketahui? Nah, bagaimana penjelasannya adik-adik? Sangat mudah bukan? Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.